Pada pukul 01.00 kita semua sampai di area base camp, dan sambil menunggu rekan gue yang dari Bandung, kita memutuskan untuk sedikit santai ya sambil menikmati kopi dan udara malam di base camp pendakian Apui. Tak lama kemudian pada pukul jam 01.30 rekan gue yang dari Bandung datang. Mereka berempat. Mungkin kita semua karena lelah dan kecapean, kita memutuskan untuk beristirahat. Ya kan, karena mengingat besok kita mau mulai pendakian. Pada pukul 06.30 kita sedikit bersiap-siap untuk memulai pendakian dan makan pagi agar ya tenaga kita kumpul dan bisa ngegas buat menuju puncak. Pada pukul 08.30 kita ya mulai pendakian dan mulai nanjak menuju puncak Ciremai. Karena dalam perjalanan kita mendengar info bahwa di pos 5 katanya cuman muat 8 sampai 9 tenda, sedangkan kita semua banyakan. Jadi ya apa boleh buat, kita jadi ngebagi tim jadi 2 tim, dan buat yang tim 1 untuk memasang tenda di tengah pendakian sampai pos 4 tidak ada kejadian apapun. Di pos 4 gua memutuskan untuk berburu-buru sendiri ke pos 5. Di perjalanan pos 4 ke pos 5 gua sendiri dan ya merasa sepi. Gua sangat merasa didekati oleh makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Ya gua tetap positif lah. Gua tetap melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan menuju pos 5 ya gue juga kadang sering dengar suara-suara yang aneh, kayak ada yang suara ngikutin gue dari belakang, ada suara yang muncul dari semak-semak. Ya kadang itu juga bisa bikin nyali gue ciut, tapi ya gue tetap berpikiran positif dan gue tetap lanjut perjalanan. Ya gue juga sambil berdoa. Dan pada akhirnya pada pukul 13.30 gue sampai di pos 5 dengan waktu pendakian 5 jam. Tapi gue sangat begitu kesal karena mendengar orang yang bilang di base camp setempat berkata pos 5 cuman muat 8 sampai 9 tenda lah. Mereka bilang kayak gitu. Dan ya tanpa pikir panjang ya apa boleh buat lah, walaupun gua udah capek banget karena nggak berhenti sama sekali dalam perjalanan, karena gua juga ingin nyari tempat dan ingin buru-buru ngejar tempat camp. Ya, dan nggak lama kemudian rekan gue sampai berdua, dan kita pun jadi bertiga mulai mendirikan tenda. Setelah tenda kita jadi, dan sambil menunggu teman-teman gue yang lainnya, gue sedikit bersihin tenda dan ya ngemas carrier kayak biasa lah. Dan gak lama kemudian teman-teman gue pun datang. Ya semuanya udah beres lah, udah kumpul semua. Ya sambil mengisi kebosanan, ya gue bikin kopi sambil mainin kartu Uno lah sama teman-teman gue, ngerokok gitulah, bercanda-bercanda sambil nunggu larut malam juga, pada pukul jam 18.00 gua sama teman-teman gua semuanya masuk ke tenda. Ya
buat istirahat lah, karena besok kan mau mulai pendakian menuju puncak, mau siap-siap summit. Dan ini nih pada pukul 23.00 teman gua yang bernama Nisa, dia biasa dipanggil si Neng. Nah, si Neng pun iseng sekali bangunin gua sama yang lainnya. Dia bilang, ayo bangun, kita semua mau summit, ayo bangun. Ya kemudian gua langsung bangun, buka tenda. Nah pas gua buka tenda, ya tiba-tiba gua sama teman-teman gua kayak denger ada suara cewek yang ngejerit, ya kayak cewek yang kesurupan kayak gitulah. Gimana sih orang cewek yang kesurupan, orang kesurupan. Nah habis itu si Neng tiba-tiba masuk ke tenda gua kaget. Si Neng ngejerit sekenceng mungkin. Dia bilang itu ada babi ganas. Lah kirain gua ada kejadian apa, ternyata cuma babi. Dia iseng kebangetan. Nah habis tahu si Neng mau bercanda, ya udahlah, kita semua siap-siap lagi buat tidur, siap-siap lagi buat ngumpulin tenaga buat besok, karena kita mau summit untuk menuju puncak Ciremai. Setelah merasa cukup puas dengan istirahat, akhirnya jam 04.00 kita semua bangun dan bersiap-siap untuk melakukan summit attack. Tepat pukul 05.00 kita berdoa sebelum melakukan summit attack. Dan sekitar jam 06.30 kita sampai di puncak Ciremai, puncak tertinggi di Jawa Barat. Begitu sampai di puncak, sangat puas karena masih diberi kenikmatan dan bisa melihat keindahan karunia-Nya Sang Kuasa. Tepat pukul 08.00 kita semua turun ke area camp yaitu pos 5. Sesampai di pos 5, kita langsung memasak untuk mengisi stamina lagi untuk melakukan perjalanan turun. Setelah melakukan sarapan, kita langsung bergegas beres-beres carrier dan buka-buka tenda. Setelah semua itu selesai, tepat pukul 11.30, kita semua tidak lupa untuk berdoa bersama untuk melakukan perjalanan turun menuju base camp. Setelah di perjalanan, kita masih ada stok makanan sedikit. Makan bersama sambil di pos 3 dan lanjut perjalanan turun. Namun di sini gua sangat sedikit menyesal karena gua terlalu egois memilih turun sendiri karena tidak mau kehujanan. Perjalanan pos 2 ke pos 1 ada nampak satu orang pendaki ibu-ibu, mungkin kisaran berusia 50 tahunan lah. Ia sendiri dan sempatnya saya juga bertanya, "Misi Bu, saya duluan ya, semangat Bu turunnya, hati-hati," ucap gua maksudnya, maaf. Kepadanya, entah kenapa ia seperti tidak mendengar. Namun gua pikir, sudah, mungkin ia sedang menikmati perjalanan lanjut. Masih sama di pertengahan perjalanan, gue bertemu satu pendaki lelaki, mukanya sangat pucat, selalu jalan dengan menunggakkan kepalanya ke bawah. Setelah gue jalan beberapa puluh meter, anehnya ia menghilang. Namun dalam hati masih berpikir, mungkin ia sedang duduk ke halangan pepohonan. Dan setelah melanjutkan perjalanan sekitar 200 meteran, gue berhenti dan tidak lama rekan gue datang dan kita lanjut lagi melakukan perjalanan. Di perjalanan gue ingin meminta potret kepada rekan gue, dan tidak disengaja setelah memotret foto tersebut, tepat di depan mata gue sendiri terlihat pocong yang mengikuti di samping pepohonan seperti di foto yang nanti saya cantumkan lah. Dan gue tidak
cerita soal ini kepada rekan gue yang satu lagi karena takutnya membuat dia semakin takut karena trek juga saat itu terbilang sangat sepi dan gelap oleh kabut. Lanjut perjalanan di tepat pukul 13.30 sampailah di base camp sambil menunggu yang lainnya. Gue pun mampir sejenak ke warung untuk membuat kopi dan sedikit bersantai. Tidak lama hujan pun mengguyur dan 15 menit kemudian rekan gue datang. Alhamdulillah meskipun keadaan basah kuyup, gue dan rekan-rekan gue selamat sampai base camp.